Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 rancangan sampel validitas dan reliabilitas akan memaparkan mengenai besaran estimasi untuk proporsi. Kelompok 7 beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, ada saya Afifah Nurfaida dan rekan saya Angsoka Rahingrat. Topik pembahasan kita kali ini ada 2. Yang pertama yaitu estimasi proporsi dengan presisi mutlak dan estimasi proporsi dengan presisi relatif. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi besar sampel. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jika penelitian eksploratif, maka satu sampel saja sudah cukup. Namun, jika penelitian bertujuan untuk melakukan generalisasi, maka sampel harus representatif terhadap populasi, sehingga perlu memperhatikan besar sampel, selain cara pengambilan sampelnya. Selanjutnya ada skala ukur variabel dependent, apakah berskala kategorik maupun kontinu, dan derajat ketepatan perkiraan yang diinginkan. Makin tinggi derajat ketepatan yang diinginkan, makin besar pula sampel yang dibutuhkan. Besar sampel juga ditentukan oleh tujuan penelitian, apakah untuk mengestimasi nilai populasi atau untuk menguji hipotesis. Proporsi merupakan perbandingan antara terjadinya suatu peristiwa dengan semua kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. 3 poin penting dalam perhitungan besar sampelnya yaitu: yang pertama ada estimasi proporsi, simpangan, dan derajat kepercayaan atau confidence interval. Berikut contohnya, jika diketahui prevalensi morbiditas akibat influenza sebesar 15%, dengan simpangan sebesar 5% dan CI 95%, maka didapat gambaran sebagai berikut, dan dapat disimpulkan bahwa peneliti percaya 95% prevalensi influenza berkisar antara 10 sampai dengan 20%. Simpangan dari proporsi pada populasi atau presisi nilainya berbanding terbalik dengan jumlah sampel. Jadi, semakin banyak sampel, maka nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai estimasi proporsi dengan presisi mutlak. Di sini ada rumus estimasi proporsi untuk presisi mutlak. Jadi rumusnya adalah N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa bagi 2 P dalam kurung 1 dikurang P per D kuadrat. Keterangannya adalah N yaitu besar sampel minimal, Z kuadrat 1 min alfa bagi 2 yaitu nilai Z normal standar pada derajat kepercayaan yang ditentukan oleh peneliti, P sebagai proporsi, di mana jika peneliti tidak mengetahui perkiraan proporsi pada populasi atau belum ada informasi penelitian sebelumnya, maka dianjurkan untuk menggunakan P sama dengan 0,5 dan D yaitu untuk presisi. Sementara untuk Z kuadrat 1 min alfa bagi 2 sendiri itu umumnya menggunakan derajat kepercayaan 90%, 95%, 99%, dan di sini udah ada nilainya masing-masing, di mana untuk 90% nilainya 1,64, untuk 95% 1,96, dan untuk 99% 2,58. Selanjutnya ini ada perhitungan nilai P dengan P dalam kurung 1 min P. Jadi nilai P dalam kurung 1 min P akan mencapai maksimum jika P sama dengan 0,5, yang juga berarti jumlah sampel mencapai maksimum. Jadi, jika peneliti tidak mengetahui perkiraan proporsi pada populasi atau belum ada informasi penelitian sebelumnya, maka dianjurkan untuk menggunakan P sama dengan 0,5. Oleh karena itu, disarankan bahwa ketika peneliti tidak tahu apa tingkat P dalam populasi, maka pilihlah 0,5 untuk rumus ukuran sampel, karena akan selalu memberikan pengamatan yang cukup terlepas dari nilai aktual dari proporsi yang sebenarnya. Lalu masuk ke contoh soal. Direktur sebuah rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium di rumah sakit tersebut. Berdasarkan informasi dari survei sebelumnya, pada sebuah rumah sakit diketahui persentase pasien yang tidak puas sebesar 35%. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan jika direktur menginginkan presisi mutlak sebesar 10%
10% pada derajat kepercayaan 95%. Selanjutnya, penyelesaiannya diketahui proporsinya 35%, maka dikonversikan menjadi 0,35. Presisi yang diinginkan yaitu 10% menjadi 0,1 dan nilai Z-nya 1,96. Lalu, masukkan angka ke rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Didapatkan hasil 87,39. Jadi, jumlah sampel minimum yang dibutuhkan sebanyak 87,39 pasien. Jumlah tersebut dibulatkan menjadi 88 pasien sebagai sampel agar mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium dengan derajat kepercayaan 95%. Selanjutnya, ada contoh jurnal estimasi proporsi dengan presisi mutlak. Di sini saya mengambil artikel dari Jurnal Aspirator volume 4 nomor 2 tahun 2012 yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tokoh Masyarakat dengan Perannya dalam Pengendalian Demam Berdarah di Wilayah Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya. Jadi, di jurnal ini populasinya yaitu tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kawalu, dan ukuran sampelnya itu ditentukan dengan estimasi proporsi dengan presisi mutlak sebesar 10% derajat kepercayaan 90% dan proporsi maksimal yaitu 0,5, di mana setelah dilakukan perhitungan diperoleh ukuran sampel minimal yaitu 68 orang, dan teknik sampling yang dilakukan itu dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan aplikasi Sample Size Slemshow. Jadi ini adalah tampilannya. Untuk mengestimasi populasi proporsi dengan estimasi mutlak, kita pilih yang bagian one sample situation, lalu estimating a population proportion with specified absolute precision. Selanjutnya kita klik yang bagian estimate. Lalu akan muncul tampilan jendela seperti ini. Karena kita ingin mengetahui berapa proporsinya, maka kita pilih yang bagian sample size. Lalu masukkan nilainya sesuai dengan soal sebelumnya, di mana derajat kepercayaannya 90 dengan proporsi 0,5 dan estimasi yang diinginkan adalah 0,1, dan akan muncul sendiri hasilnya yaitu sebesar 68 minimal sampel yang diperlukan. Pembahasan selanjutnya yaitu estimasi proporsi dengan presisi relatif. Dalam mengestimasi proporsi, seringkali peneliti membutuhkan presisi relatif 10% P, bukan 10% angka mutlak. Contohnya, proporsi anak usia sekolah yang mengalami karies gigi pada populasi sebesar 50%, dengan pendekatan presisi mutlak sebesar 10% dan 95% CI. Maka 95% dari sampel yang akan diambil menghasilkan cakupan sebesar 40-60% jika menggunakan presisi mutlak dan 45-55% jika menggunakan presisi relatif. Berikut rumus perhitungan besar sampel estimasi proporsi menggunakan presisi relatif, yaitu Z kuadrat 1 min alfa bagi 2 dikalikan dengan 1 min P dan dibagi dengan epsilon kuadrat P. Contohnya yaitu, peneliti melakukan studi untuk mengetahui prevalensi hipertensi pada wilayah urban dengan asumsi prevalensinya sebesar 70%, simpangan relatif 10% dan CI 95%. Dari asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti yakin sebesar 95% prevalensi hipertensi pada daerah urban tersebut berkisar antara 63 sampai dengan 77%. Untuk mengetahui besar sampel yang diperlukan, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasil yaitu 164,64. Sampel yang diperlukan dibulatkan menjadi 165, berarti dibutuhkan 165 responden agar dapat dipercaya 95% dalam melakukan estimasi prevalensi hipertensi pada wilayah urban tersebut. Berikut cara penerapannya menggunakan aplikasi Sample Size Slemshow.
Pertama kita pilih nomor 1, one sample situation, kemudian pilih nomor 1, 2, estimating a population proportion with specified relative precision. Kemudian akan muncul dialog box bagian berikut. Pada pilihan select the desired unknown, kita pilih sample size, kemudian masukkan angka-angkanya, dan didapatkan hasil yaitu jumlah responden minimum yang dibutuhkan sebanyak 165. Berikut contoh artikel yang menggunakan estimasi proporsi dengan presisi relatif dengan judul Kemampuan Merawat pada Ibu Pasca Seksio, Sesara dan Hubungan dengan Nilai Budaya. Diambil dari Jurnal Nurse volume 10 nomor 2 Oktober 2015. Desain penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Besar sampel menggunakan rumus estimasi presisi relatif. Berdasarkan data survei nasional 2007, didapatkan data angka kejadian seksio sebanyak 22,8%, presisi relatif 10% dan CI 95%. Sehingga didapatkan sebanyak 66 orang. Namun, untuk mengantisipasi dropout, sampel ditambah 10%. Jadi, total sampel yang digunakan yaitu 73 orang. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu populasi tak terbatas seperti survei dan teknik sampling menggunakan SRS. Jika tidak menggunakan SRS, maka perhitungan proporsi harus dikalikan dengan design effect atau sering disebut dengan DEF. DEF digunakan untuk mengukur sejauh mana kesalahan pengambilan sampel tanpa SRS bisa menyimpang dari kesalahan pengambilan sampel jika dilakukan secara SRS. Sampel survei yang kompleks seperti Susanas 2007 secara khusus memiliki sampling error yang jauh lebih besar dari suatu sampel SRS dengan ukuran yang sama. Hal ini disebabkan karena elemen klaster dalam kelompok rumah tangga dalam blok sensus biasanya menyerupai satu sama lain daripada dengan anggota kelompok dalam populasi pada umumnya. Oleh karena itu, sampel yang diambil dengan SRS dari sebuah populasi biasanya akan lebih efisien, yaitu punya sampling error yang lebih kecil daripada sampel ukuran sama yang diambil melalui sampel cluster dalam populasi. Contohnya, jika diketahui suatu studi menggunakan SRS dari 50 rumah tangga yang terdiri dari 120 orang, ditemukan 27% memiliki ponsel. Varian pengambilan sampel tanpa SRS dan dengan SRS dari orang-orang tersebut dihitung masing-masing menjadi 0,015 dan 0,006. Agar efisiensi dari studi non-SRS dapat setara dengan SRS, maka diperlukan sampel yang lebih besar dihitung menggunakan DEF. Rumusnya yaitu varians non-SRS dibandingkan dengan varians SRS didapatkan hasil 2,5. Jadi diperlukan sampel 2,5 kali lebih besar, yaitu 50 kali 2,5 sebesar 125 sampel. Video ini telah diizinkan menjadi bagian dari channel YouTube Project Daring Public Health. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.